Jelang derby Manchester, Pep Guardiola terancam kehilangan beberapa pemain pentingnya di skuad Man City. Pep Guardiola berbicara tentang kondisi pemainnya setelah meraih kemenangan atas Young Boys pada Kamis 26 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat di Liga Champions. 2 hari sebelum bertemu Manchester United, Pep Guardiola meragukan kondisi beberapa pemainnya. Julian Alvarez dan Phil Foden dikonfirmasi belum cukup fit untuk starter dalam derby Manchester. Pelatih Man City itu pun menurunkan pemain yang berbeda dari sebelumnya saat berhadapan dengan Brighton and Hove Albion dan Young Boys. Alvarez masuk pada menit ke-72 menggantikan Matheus Nunes, sedangkan Foden tidak diturunkan meski namanya terdaftar di bangku cadangan. Guardiola mengakui kondisi lapangan berpengaruh pada permainan tim, tetapi kebugaran pemain adalah hal yang utama. Man City tidak bisa berlatih di lapangan sebelum 1 hari pertandingan. Biasanya mereka tetap bekerja di Manchester seperti biasa. Man City akan terbang ke Inggris untuk pulang mempersiapkan pertandingan melawan Manchester United akhir pekan ini. Sang juara bertahan Liga Inggris bertandang ke Old Trafford Minggu 29 Oktober 2023. Pelatih asal Spanyol itu menyebutkan pertandingan Liga Primer lebih banyak dari Liga Champions, seperti diikuti Bolasport.com dan Manchester Evening News. Laga di Old Trafford adalah pertandingan lain. Di Liga Primer kami punya 87 poin untuk diperebutkan. Di sini di Liga Champions kami hanya punya 9 poin untuk dimainkan. Itu lebih sedikit. Di Liga Champions kami tidak boleh melewatkan peluang dan peluang. Derby itu penting dan United punya kepercayaan diri yang tinggi setelah kemenangan kemarin dan selalu sulit di Old Trafford. Tapi kami punya waktu untuk bersiap dan kami akan bersiap sebaik mungkin. Kami memainkan 7 pemain baru karena ada yang kelelahan. Phil punya sedikit masalah. Julian tidak bisa bermain 90 menit. Kami tidak punya skuad yang besar, tapi saya sangat mengandalkan mereka dan mereka bermain sangat bagus, ujar Guardiola. Jelang derby Manchester, rekor bagus Guardiola di Old Trafford. Manchester City akan dijamu Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Pep Guardiola mempunyai rekor bagus di Old Trafford. MU versus Manchester City berlangsung Minggu 28 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Laga di kandang The Red Devils itu akan kick off pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sepanjang karirnya bersama City, Guardiola mampu memetik kemenangan sebanyak 4 kali di kandang MU dalam catatan Opta. Catatan itu lebih bagus dibandingkan dengan 3 manajer lainnya, yakni Arsene Wenger, Gerard Houllier, dan Roy Hodgson. Ketiganya mampu menang 3 kali di Old Trafford. Secara keseluruhan, Guardiola sudah 23 kali melawan MU. Hasilnya ada 13 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 7 kali menuai kekalahan. 2 pertandingan dijalani Guardiola melawan MU saat melatih Barcelona. 2 lainnya dilakoni oleh manajer 52 tahun itu ketika menangani Bayern Munich. Tim asuhan Pep Guardiola mampu menjebol gawang MU sebanyak 41 gol. Sementara itu, gawang tim asuhan Guardiola dibobol 25 kali oleh MU. Pada pertandingan terbaru, Guardiola membawa Manchester City mengalahkan MU. Di Piala FA, City menang dengan skor 2-1. Manchester City siap jagal MU dalam perburuan Giorgio Scalvini. Langkah MU untuk mendatangkan Giorgio Scalvini di tahun 2024 mendatang semakin berat. Mereka harus bersaing dengan tetangga mereka, Manchester City, untuk jasa sang bek. Sudah menjadi rahasia umum jika MU lagi membutuhkan bek tengah baru. Mereka butuh sosok yang bisa memperkuat lini pertahanan mereka yang saat ini lagi keropos. Nama Scalvini dilaporkan jadi salah satu pemain yang diincar Manchester United. MU jatuh hati dengan sang bek berkat performa apiknya di Atalanta. Dilansir Tutto Mercato, MU punya pesaing untuk jasa Scalvini. Bek timnas Italia itu kini diincar oleh Manchester City. Menurut laporan tersebut, Pep Guardiola sangat tertarik untuk boyong Scalvini di tahun 2024.
City sendiri sebenarnya punya banyak bek tengah apik di tim mereka. Sebut saja Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Joshua Gvardiol, dan Manuel Akanji yang siap menjaga garis pertahanan mereka. Namun Guardiola merasa butuh meningkatkan persaingan di dalam timnya. Itulah mengapa dia ingin boyong Scalvini dari Atalanta. Manchester City sendiri sudah mulai menjalin komunikasi dengan Atalanta terkait transfer Scalvini. Kan City dan MU untuk mendatangkan jasa Scalvini sendiri tergolong cukup besar. Sang bek beberapa waktu lalu mengakui ingin bermain di Liga Primer, sehingga dia membuka diri untuk tawaran dari City dan MU. Fabrizio Romano mengatakan Liverpool tak berencana boyong gelandang Manchester City, Calvin Phillips. Pakar transfer Italia Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Liverpool saat ini tidak punya rencana untuk merekrut Calvin Phillips. Peraih treble winner senilai 45 juta pounds tersebut dapat meninggalkan Manchester City pada bulan Januari untuk mencari waktu bermain secara reguler. Namun sang jurnalis tidak berpikir Liverpool akan melakukan hal tersebut. Phillips mungkin harus memikirkan kembali pendiriannya untuk bertahan di Manchester City dan beralih dari proyek ini. Guardiola menolak untuk memilih mantan bintang Leeds United tersebut dalam rencananya dan hanya membiarkan dirinya mempertahankan peran sebagai pemain cadangan saat ini. Baru-baru ini Romano menyatakan bahwa kemungkinan besar Phillips dan Manchester City setuju dengan ide untuk hengkang. Dengan berkurangnya waktu bermain di setiap pekannya, peraih treble winner senilai 45 juta pounds ini juga dapat memikirkan Euro tahun depan, yang mana dia harus tetap bermain secara reguler. Dia juga mengkonfirmasi gagasan Phillips akan meninggalkan Manchester City. Namun dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya negosiasi yang sedang berlangsung dengan klub-klub. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Calvin Phillips terlihat semakin mungkin untuk meninggalkan Manchester City pada bulan Januari ini. Tapi saya tidak mengetahui adanya negosiasi dengan Liverpool pada tahap ini, terlepas dari apa yang telah dilaporkan di tempat lain. Saat ini sangat tenang di sekitar Liverpool, tidak ada keputusan yang akan dibuat pada bulan Oktober untuk rencana transfer mereka di bursa Januari. Itu akan diputuskan akhir tahun ini. That I scream, nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not